Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요. 잘 지냈어요? Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga di bulan yang penuh berkah ini atau di bulan Ramadan ini kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang lagi sedang sakit bisa dicepat disembuhkan atau diangkat penyakitnya. Nah, tidak lupa juga di masa pandemi ini kita, harus tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan cara, menjaga protokol kesehatan, tidur yang cukup, berolahraga, dan juga belajar yang cukup. Nah, jangan dijadikan alasan di bulan Ramadan ini atau puasa ini dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan. Oke, itu tidak baik ya. Nah, jadi, di bulan puasa ini kalau misalkan kita menuntut ilmu. Nah, beribadah itu menuntut ilmu kan itu adalah ibadah. Nah, insya Allah di bulan puasa ini kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Oke, jadi jangan apa ya, jangan bermalas-malasan atau jangan tidak termotivasi ketika belajar bahasa Korea, karena belajar bahasa Korea itu sama dengan menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu dapat pahala yang besar. Oke, untuk, sebelum memulai kita pertemuan pada hari ini, boleh kita berdoa dulu sebelum kita mulai, oke, agar ilmu yang kita dapatkan ini berkah. Nah, berdoa di dalam hati dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, untuk hari ini, kita akan membahas tentang membuat kalimat sederhana dalam bahasa Korea. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita review dulu, materi pertemuan kemarin, yaitu ada partikel akhiran kalimat biemnida, semnida. Oke, apa sih yang dimaksud itu? Nah, partikel yang dilekatkan pada kata kerja dan kata sifat untuk menunjukkan bentuk sopan. Nah, biemnida digunakan ketika bertemu huruf vokal, sedangkan semnida digunakan ketika bertemu huruf konsonan. Oke, jadi fungsinya itu untuk membuat kalimat yang bentuknya itu sopan. Nah, biasa kalimat sopan itu digunakan ketika di acara-acara formal atau ketika kita mengobrol dengan orang yang kita hormati, seperti orang yang lebih tua, dosen, guru, ataupun orang yang baru kita pertama bertemu. Jadi, sini ada contoh. Yang pertama ada kata mokta. Nah, mokta ini dia itu dari kata makan. Nah, mokta termasuk ke dalam kata kerja, ya. Makan itu masuk ke dalam kata kerja. Nah, jadi, dibuang huruf da-nya, jadi kita buang huruf da, kita ambil mok. Nah, di kata mokta ini, dia kan akhirannya itu konsonan. Nah, makanya dia menggunakan semnida. Jadi, moksemnida atau makan. Nah, mungkin, bisa dianalogikan atau bisa diambil contoh di bahasa Sunda. Nah, kalau di bahasa Sunda kan ada, tuang, ada neda, ada dahar. Nah, jadi, si moksemnida itu dia artinya itu kayak neda atau tuang. Jadi makan, dalam bahasa sopan atau halus. Nah, jadi kalau mokta itu dia itu kasar, itu masih apa ya, masih dasarnya. Jadi, mirip dengan dahar. Mokta itu dahar. Jadi belum kalimat sopan. Nah, selanjutnya di sini ada boda. Boda kita buang da-nya. Nah, kita ambil bo. Bo itu kan akhirannya vokal, o, vokal. Nah, jadi kita menggunakan biem nida. Jadi, bom nida. Oke, cara bacanya bom nida atau melihat. Oke, jadi untuk menggabungkan diem nida, semnida ini kita hanya perlu membuang huruf da pada, kata dasar, kata kerja, dan kata sifatnya. Oke, kita lanjut. Untuk materi hari ini kita membuat kalimat sederhana. Nah, kalimat sederhana itu terdiri dari subjek dan predikat, nah dan subjek, objek, predikat. Nah, perlu diketahui bahwa susunan kalimat bahasa Korea itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, biasanya dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat. Itu untuk kalimat sederhananya. Nah, tetapi untuk di bahasa Korea itu berbeda. Jadi objeknya itu
diletakkan setelah subjek. Jadi, subjek, objek, predikat. Nah, di situ bedanya. Oke, kita coba lihat contohnya. Nah, pola kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Nah, misalkan ini dari bahasa Indonesia terlebih dahulu, saya, saya itu subjek, makan, makan itu predikat. Nah, kemudian ada objeknya itu nasi. Saya makan nasi. Nah, ini kalau dari bahasa Indonesia. Nah, sedangkan dalam bahasa Korea itu penyusunan kalimatnya itu seperti ini. Saya, nasi, makan. Jadi subjek, objek, predikat. Nah, begitu ya susunannya. Jadi subjek, objek, predikat. Saya, nasi, makan. Nah, bahasa Korea dari saya itu jo. Nah, tadi bawahnya ada jonen. Nasi itu babel, nasi itu babel, makan itu moksemnida. Ya, moksemnida. Nah, ini yang bentuk sopan. Nah, jadi eh, dalam bahasa Korea ini, dalam menyusun kalimat bahasa Korea ini, diperlukan partikel penanda subjek atau topik pembicaraan, yaitu adalah iga dan enen, yang sudah kita pelajari di minggu-minggu kemarin. Kemudian ada partikel penanda objek atau el-rel. Jadi, dan partikel penanda akhiran kalimat, biemnida, semnida, yang minggu kemarin kita pelajari. Nah, kita contoh di sini ambil jonen. Nah, jonen di situ kan dia sebagai subjek. Nah, sebagai subjek dia itu harus ada partikel si penanda subjek atau iga atau enen. Nah, kan dia tuh saya itu bahasa Koreanya tuh jo. Nah, kalau dia ingin menjadi subjek dalam kalimat dia itu harus ada jonen. Nah, baru dikatakan sebagai subjek. Kemudian ada babe. Nah, dari kata bab. Bab itu kan dia itu nasi. Nah, kalau dia ditambah partikel erel, dia jadi nasinya itu sebagai objek. Jadi babel. Kemudian ada moksemnida, akhiran kalimatnya agar dia membentuk sopan. Moksemnida, da-nya dibuang, kita ambil mok karena dia itu konsonan, kita menggunakan moksemnida. Nah, jadi akhiran kalimatnya itu biemnida semnida. Nah, jadi subjek, objek, predikat. Subjeknya itu saya, objeknya itu nasi, dan makannya itu predikat. Jonen, babel, moksemnida. Oke, ambil contoh selanjutnya. Kita jelaskan dulu. Untuk membuat sebuah kalimat itu minimal harus ada subjek dan predikat. Dua unsur itu harus ada. Nah, subjek ini merupakan bagian yang menunjuk adalah pelaku dalam sebuah kalimat atau tindakan atau segala hal yang menjadi pokok pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Nah, subjek biasanya diisi oleh kata benda atau frasa nomina. Nah, contoh, saya ambil contoh di sini ada Surya membeli ikan di pasar. Nah, dalam bahasa Indonesia kan Suryanya itu sebagai subjek karena dia adalah pelakunya. Nah, kemudian predikat ialah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Nah, predikat ini biasanya itu diisi kata benda, kata kerja, kata bilangan, dan kata depan. Nah, saya ambil contoh yang sama ya, Surya membeli ikan di pasar. Nah, jadi predikatnya itu membeli. Oke, Suryanya sebagai subjek, membelinya itu predikat. Nah, objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Nah, kategori biasanya itu sebuah objek itu dia itu kata benda atau nomina. Nah, Surya membeli ikan. Ikan di situ sebagai subjek. Oke. Nah, nah di sini ada contoh bagaimana cara membuat kalimat bahasa Korea dari bahasa Indonesianya dulu. Jadi, saya makan. Saya itu subjek, makannya itu predikat. Jadi, 저는 먹습니다. Oke, ini tanpa objek ya, tanpa objek. 저는 먹습니다. Saya makan. Nah, seperti ini boleh. Ini kalimat paling sederhana. Nah, tadi kita membahas Surya membeli ikan. Itu dalam bahasa Indonesia, Surya subjek, membeli itu predikat, ikan itu objek. Nah, kalau kita ingin mentranslate atau mengubahnya ke dalam bahasa Korea, maka kita harus mengganti susunannya, yaitu Surya, subjek, ikan, objek, membeli, predikat. Oke, jadi Suryaga, Suryaga,
itu sebagai subjek, 생선을, 생선 itu ikan, ada itu partikel objek, 생선을 삽니다. Nah, itu akhiran kalimatnya, 삽니다, dari kata sada, itu membeli. Jadi, suryaga 생선을 삽니다. Surya, ikan, membeli. Nah, itu untuk membuat kalimat sederhana bahasa Korea. Oke, jadi objeknya itu ada di tengah setelah subjek. Oke, mungkin kita lihat contoh selanjutnya. Nah, saya membaca buku. Saya adalah subjek. Membaca itu predikat. Buku itu objek. Nah, jadi ada katanya di situ jo. Jo itu saya dalam bahasa Korea. Ikta itu membaca bahasa Koreanya. Nah, kembali ada buku itu cek. Nah, buku itu cek bahasa Koreanya. Nah, jadi ketika kita ingin menggabungnya ke dalam bahasa Korea itu diubah dulu objeknya setelah subjek. Jadi jonen, nen itu partikel subjek, jonen, cegel, cegel itu partikel objek. Oke. Jadi dia menandakan kalau dia itu objek, cegel, iksemnida atau akhiran kalimat karena itu udah di akhir kalimat si membacanya. Jadi saya buku membaca. 저는 책을 읽습니다. Oke. Nah, kemudian di sini ada soal latihan. Cobalah untuk mengubah kalimat bahasa Indonesia berikut ke dalam bahasa Korea. Di sini saya mencontohkan itu aboji atau ayah bekerja. Subjek, predikat. Aboji, nah bekerja dalam bahasa Koreanya itu ilhada. Oke, ilhada. Nah, ketika yang menggabungkannya menjadi sebuah kalimat itu harus ada partikel subjek, partikel akhiran kalimat. Oke, 아버지가 일합니다. 아버지가 일합니다. Oke. Nah, untuk latihan soalnya itu ada di nomor 2 dan nomor 3. Saya minum susu. Oke, di situ sudah ada bahasa Koreanya di bawah. Saya itu jo, minum itu masida, dan susu itu uyu. Oke, jadi kalau misalnya kita harus membuat ke dalam bahasa Korea berarti subjek, objek, predikat. Jadi, saya susu minum. Jo, uyu, masida. Oke, coba untuk digabung dengan partikelnya. Nah, untuk yang nomor 3 itu ibu membeli baju. Ibu itu omoni, membeli adalah sada, nah baju itu ot. Oke, coba digabungkan dengan partikelnya. Nah, kalau misalkan dia berubah ke dalam bahasa Korea itu subjek, objek, predikat, jadi ibu, baju, membeli. Jadi omoni, titik-titik, ot, titik-titik, sada, titik-titik. Oke, coba untuk diubah dan untuk hasilnya boleh di-upload di Google Form. Oke, nah mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Oke, kita review dulu sebentar, kita belajar apa aja hari ini. Jadi kita belajar tentang pembuatan kalimat sederhana dalam bahasa Korea. Oke, untuk membuat sebuah kalimat itu minimal ada subjek dan predikat. Nah, bahasa Korea itu kalimatnya itu subjek, objek, predikat. Beda dengan bahasa Indonesia yang subjek, predikat, objek. Oke, subjek itu pelaku atau yang melakukan tindakan. Nah, predikat itu adalah hal yang dilakukan atau menerangkan si subjek. Nah, objek adalah sebuah kata yang dikenai oleh si subjeknya. Kayak benda yang dikenai subjeknya. Nah, objek biasanya itu benda. Kalau predikat itu biasanya kata kerja, kata benda, kata bilangan, kata depan. Nah, subjek biasanya itu kata benda juga. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak telah mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita bisa berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Mungkin apabila ada pertanyaan seputar materi ini, boleh disampaikan lewat WA. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Kamsahamnida, sugohayoso. Sampai jumpa minggu depan.